Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 3 September 2024 malam hari. Ini sudah lewat Isya. Kita tetap buka untuk melayani teman-teman yang besok itu dalam kondisi darurat, emergency, untuk segera mengairi tanamannya. Tanaman apa yang akan disiram nanti saya tunjukkan wawancaranya begitu. Kita ngobrol panjang, enggak lah, kira-kira 8 menit. Tetapi ini kata kunci yang penting. Beliau ini memiliki bisnis yang anti rugi, kawan-kawan. Bayangkan, bisnis mustahil rugi bahkan. Ya, insya Allah begitulah. Tetapi itu yang sudah terjadi. Nah, saya perkenalkan beliaunya nanti di sebelah kiri saya ini. Yang sebelah kanan ini adalah Mas Wijanto yang kemarin datang ke sini dan selangnya habis. Ya, mau ngambil, enak mengambil, beli bos, beli, ya kan? Itu kawan-kawan. Nah, nanti ini adalah alat siram untuk aneka tanaman. Semua tanaman bisa lah, tapi untuk tanaman tertentu yang membutuhkan tingkat kelembutan siramannya itu bisa memakai sprinkle satunya di sana tadi ya. Lain kali saya tunjukkan. Ini untuk tanaman segala, misalnya yang sayuran itu ya. Cabai, melon, dan sebagainya itu masuk. Kemudian untuk yang besar-besar juga masuk. Ya, tinggal pilih yang ini 1,5 inci ya. Nah, ini kita langsung ngobrol dulu. Sugeng Rawuh, selamat datang Mas. Sinten Mas? Mas Nuruddin. Mas Nuruddin, silakan menghadap ke sana. Ya. Ini beliau ini dari desa mana Mas? Desa Mbacem. Kecamatan Ponggok. Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kita satu kecamatan hanya berselang 2 atau 3 desa lah, kira-kira begitu dari tempat saya. Jadi dekat sekali. Nah, beliau adalah petani apa ini jenengan? Ya dulunya ya sayur-sayuran. Nah, kalau sekarang? Sekarang itu rumput. Dulu kenapa? Sayur udah sama sekali, sekarang enggak tanam? Enggak tanam. Sebab? Ya itu itu sering rugi itu. Banyak kendala. Ya nggak profit gitu kan. Sebab memang harus itu 1 tekun, 2 modal, ya kan. Ketiga, pengetahuan dasar tentang bagaimana menangani aneka hama dan penyakit. Nah, ini berikutnya menemukan harga. Oh, itu kalah kalau lagi hancur-hancur kita seperti kubis hari-hari ini murah sebab ada apa? Nah, kubis. Itu berarti sekitar 12.000, 15.000. Itu harga jatuh sebab ada. Ini cerita dulu teman-teman. Nanti kita tunjukkan bisnis yang anti rugi, anti mustahil bangkrut. Tapi saya cerita dulu. Ini hari saya selipkan cerita ini bahwa ini hari ada seorang warga negara asing begitu yang berbasis di Malang, memiliki perusahaan bermodal asing, tetapi membeli langsung tanaman dari petani berupa kubis terutama untuk diekspor ke Taiwan. Ternyata dia one prestasi atau ingkar janji. Ini saya mendapat info ini sangat valid dari para pedagang, jaringan pedagang kubis. Itu mereka kesulitan memasukkan kepada si perusahaan ini. Perusahaan ini semula kontrak dengan nilai sekian ribu per kilogram, ya kan? Itu untuk diekspor ke Taiwan dengan syarat sekian begini-begini, misalnya bobotnya. Nah, tapi ternyata ini one prestasi alias ingkar janji. Dia tidak mau menerima harga sesuai kontrak. Akibatnya harga jatuh ini dari petani ke pedagang untuk kualitas ekspor yang bobotnya 3 kiloan ke atas itu Rp1.000, sementara yang untuk pasar lokal yang bobotnya sekitar 1,7 kilo ke bawah 1,7 kilogram itu akibatnya hanya harganya Rp400-500. Dan ini menurut saya ya kenyataan yang tidak bisa diatasi bahkan oleh dinas pertanian, menteri pertanian dan sebagainya. Oke, kita berinjak beralih topik pembicaraan mengenai bisnis anti rugi. Mas, ya. Petani apa tadi Mas dengan akhirnya? Ya itu istilahnya frustasi. Enggak, kemudian menjadi petani beralih ke rumput. Rumput. Jadi beliau ini menanam rumput ya.
Apa menanam? Enggak ini. Bibitnya enggak beli, rumput tinggal tumbuh dirawat. Ini rumput Iya. apa yang dominan? Ya rumput itu lulangan. Rumput lulangan. Mm. Lah itu musuhnya petani, ini malah dipelihara. Ini bibitnya enggak beli. Ya kan? Rumput lulang atau belulang lah. Kalau di Jawa Barat yang berbahasa Sunda itu istilahnya jampangan atau apa ya? Jampang ya. Sebab kita tahu di Jawa Barat itu tidak seluruhnya berbahasa Sunda, ada juga yang Jawa. Ya kan? Terutama di Indramayu, Banten sebagian itu berbahasa Jawa. Nah, itu dominan lulangan tanam yang dirawat itu lahan seberapa luas? Ya kalau dikumpulkan sekarang sekitar 1 hektar. 1 hektar itu seluruhnya milik sendiri atau bagaimana? Kalau milik sendiri sekitar 100-an lemah. Tanah 100-an. Tanah 100 Lainnya itu menggarap. Menggarap apa sewa? Menggarap. Menggarap itu bagi hasil. Iya, Bagaimana membaginya? bagi 3 hasilnya. Bagi 3, yang sepertiga untuk pemilik. Pemilik. Sisanya untuk beliau Pak Nurudin. Ya. Jadi begini kawan-kawan, beliau memiliki tanah sendiri seluas 100 ru atau 1.400 meter persegi, ya kan? Itu tidak ada 1/5 hektar. Nah, sisanya itu menggarap lahan oleh orang lain. Jadi sawah, itu lahan sawah ya, bukan tegal. Sawah, bukan. Sawah ini dibiarkan tanpa tanaman yang kita sebut sebagai tanaman produktif. Itu hanya tumbuh rumput liar itu. Itu buat apa itu, Mas? Rumput Buat itu? pakan itu domba sama sapi. Sapi ya? Ya. Yang dimaksud domba itu maksudnya kambing yang Kambing, berpuluh putih. ya, ya putih ya merah, Gitu. kambing Jawa. Iya. Gitu. Nah, jadi beliau ini bisnisnya adalah memelihara rumput. Kok enak sekali. Tapi ada tidak enaknya, beliau harus menyediakan rumput-rumput itu dalam bentuk yang siap untuk dikasih sebagai pakan, ya kan? Artinya beliau mengeluarkan tenaga untuk ngarit alias memotong rumput-rumput tadi. Nah, itu dilakukan sendiri bersama pasukan atau bagaimana? Ada pasukannya khusus. Uh-uh. Kalau saya sama istri saya. Sama itu ada pasukan khusus. Akarnya 2 orang. 2 orang ya? Ya. Nah, 2 orang Siap itu dipanggil saat. Jadi begini model bisnisnya kawan, ini sebenarnya agak rahasia ya, tapi karena kira-kira bermanfaat di daerah lain, jangan ditiru di daerah saya, nanti beliau tidak laku nanti dagangannya. Gitu kan? Artinya ini begini, saya tahu karena bertetangga lahan dengan teman yang bisnisnya model begitu. Jadi lahan yang tidak ada tanamannya itu ya rumput, itu dikasih pupuk, ya kan Mas? Iya, ya. Pupuknya cukup sederhana. Kalau tidak punya uang ya diambilkan dari kotoran hewan, ya kan? Ya. Kemudian secara rutin dirawat dengan cara diairi. Entah bagaimana caranya. Lah beliau ini sedang kewalahan. Nah, mengairi lahan 1 hektar itu bisa menguras biaya, ya kan? Menguras banyak uang. Maka ini solusinya adalah memakai alat siram semacam ini. Dengan sepaket 5 jutaan, beliau bayar ini, petani mustahil rugi ini. Ya. Sebab hitung-hitungannya jelas, untungnya pasti, ya kan. Labanya itu dapat dikatakan ya lumayan, menurut saya bukan lagi lumayan, di atas rata-rata untuk di desa. Sebagai gambaran, Nuwun Sewu, Ya. itu harga rumput per karung itu berapa, Mas? Per karung kalau sekarang ya, sekarang 30. 30.000 per karung dalam posisi yang padat Siap. dan munjung gitu kan. Iya, ya. Ya kan, nggak hanya peresnya karung, Nggak. itu karung 50 kg. Kan? Itu 30.000 kalau antar sampai ke peternak. Umumnya peternak sapi betul ya. Ya sapi sama Kambing. kambing. Nah, itu kalau nggak mau cari rumput sendiri dan hari-hari ini adalah kemaraunya yang luar biasa panas, cari rumput di mana-mana susah. Jadi pelihara kambing sapi ini ya kesulitan kalau tidak ada pasokan pakan yang rutin. Tiap hari butuh makan. Itu kalau kita bisa kasih Indomie kira-kira kan sudah enteng saja, Pak. Sama tahu.
Ya kan? 30.000 itu udah, kalau Indomie instan itu berapa bungkus sudah. Dikasih telur, enak itu. Masalahnya sapi tidak mau lah, karena itu peternak besar, skala menengah besar. Itu umumnya ya berani keluar ongkos untuk memastikan pakan sapinya ini terjaga. Nah, beliau menurut Pak Nurudin ini yang memasok di sekitar daerah kami dengan radius kira-kira ya 10 sampai 15 kilometer dari tempatnya di Desa Bajem. Kira-kira betul Mas ya? Bisa melayani. Ini paling jauh Sumberingin. Sumberingin itu kalau dari teman jenengan kan kira-kira ya 15 kilo juga. 15 dan 20. Oh, dahsyat. Radius layannya 15 kilo. Kalau kali 2 berarti 30 kilo. Ya kan? Ya. Ke arah Kediri juga itu pasti tembus kalau ke utara. Ya kan? Ke Bedali dan sebagainya itu kan 15 kiloan juga. Pantes. Itu punya pelanggan itu, Rejo Tangan juga. Loh, Rejo Tangan Tulungagung. Itu berarti lebih dari 15 kilo kawan-kawan. Radius layannya, servis areanya. Mantap ini. Dulu pas itu babatnya itu sampai hampir Malang sana. Oh gitu ya. Kemudian. Ini beliau ini melayani cash on delivery, rumput potong siap pakan, siap dikasih untuk pakan. Nah, 30.000 itu mengumpulkan rumput yang sudah siap di lahan sendiri, bukan cari lahan ke tempat lain. Itu berarti sekitar berapa jam? Kecepatan ngarit ini, ngarit matika. Manual tech. Ngarit matika. Ini yang saya cerita yang mudah aja ya. Yang mudah. Yang mudah masuknya itu rumputnya normal. Normal, terus itu ya 1 jam itu 1 karung. 2 karung. 1 orang. 1 orang dalam posisi normal, dalam kondisi tanam apa? Maksudnya perawatannya oke itu. Itu 1 jam bisa 2 karung, 60.000 dalam 1 jam. Menjadi seorang buruh industri di kota Surabaya, itu yang tertinggi di Jawa Timur UMK-nya hari ini. Ya non sewu paling sekian 100 ribuan sekian lah. Karena totalnya kan 4,6 atau 4,8 saya lupa ya. Ya kan? Itu artinya padahal bekerja 8 jam, bisa lebih. Nah ini beliau ini dalam tempo 1 jam kawan-kawan menghasilkan 60.000 bersih itu. Nggak keluar modal kecuali tenaga ya kan, sama minum air putih atau kopi. Kira-kira. Modalnya sehat. Nah, modalnya sehat. Nah, alhamdulillah. Ini kita ngobrol panjang, simak sampai akhir. Kita pasti akan mendapat pengetahuan baru dari banyak kawan. Ya kan, informasi didapat karena kita bergaul. Kalau nggak bergaul kita nggak dapat info yang baru-baru yang di luar pengetahuan kita. Nah, kemudian kalau mengambil sendiri di tempat sampean di Desa Bajem, Kecamatan Ponggok, itu berapa per karung? Itu untuk hari ini tetap 30, tapi 30. pelayanan COD untuk daerah Ponggok khususnya itu juga 30. Oh gitu ya. Khusus daerah Ponggok. Oh kalau begitu ya mending tengok-tengok di rumah. Ya. 5.000 sudah. Halo Pak Nurudin, kirim pakan 10 karung. Sudah jelas itu 300.000. Bunyinya 300.000 dan itu hanya diperlukan waktu setengahnya, berarti 5 jam. Ya kan? Nah itu kalau beliau ini punya karyawannya itu digaji juga. Per karung berapa gitu, hitung-hitungannya ada. Itu rahasia perusahaan lah kira-kira. Tapi pasti profit. Gitu kan? Nah, untuk pemupukannya ini sampean bagaimana? Apa biasanya? Urea cukup ya? Sementara ini jadi urea. Urea subsidi kan 135 ribuan, ya kan? Selesai. Tabur-tabur kan. Untuk irigasi memang menguras biaya kawan-kawan. Ya. Dan tenaga. Sebab harus digiring ini airnya. Dialirkan supaya merata. Kalau kita nyalakan pompa kemudian pulang ya nggak ceplos. Salam. Nah, kan? Nah, maka ini dengan alat ini semoga cukup membantu lah. Ya. Karena tipe rumput, lulangan maupun apapun yang untuk pakan itu kan akarnya pendek. Ya, pendek. Sehingga tidak membutuhkan air sampai ke bawah. Kalau irigasi dari bawah dengan cara yang lama itu, waduh, terlalu war. Nah ini kalau bayangan saya sih, kalau satu siraman ini dengan radius 25 meter ke sana, 25 meter ke sana berarti rumus lingkarannya adalah V kali R kali R.
Kan 3,14 kali jari-jari. Jari-jari ini berarti 25 meter misalnya. Ke sana 25 meter. Itu ketemunya 2000 meter persegi. Dalam satu kali siraman. Kita bisa menentukan maunya berapa jam dalam satu kali siraman. Kalau misalnya 1 jam, ya biayanya hanya 10.000. Kan begitu kan? Ya. Itu untuk lahan area 2000 meter persegi tapi bentuknya lingkaran. Prakteknya nanti kan kita bisa mengatur kalau dari sudut kita ingin menyemprot 45 derajat ya begini. Begini saja tolah-tolehnya. Ini secara mudah diatur. Kalau kemudian di tengah ya muter 360 derajat, kalau dari samping begini sama begini tok, yang belakang enggak. Itu bisa diatur secara mudah. Ya semoga alat ini dapat mempersubur budidaya lulangannya ini, budidaya lulangan tanamannya Pak Nuruddin dan tumbuh subur di arit itu di ngarit. Jadi potong itu mudah lah dan semoga tidak ada pencari rumput lain yang nyelonong ini. Repotnya ini kita tinggal pulang ini bisa di arit. Dalam situasi seperti ini memungkinkan sebab memang sulit, sulit cari rumput ini bisa-bisa digasak itu pasti ditulis kalau sama Pak Nuruddin dikasih tiang bendera. Kalau perlu ditulis secara kasar. Oh jadi arit lur, sampai miso-miso. Tapi gimana? Kadang-kadang orang terpaksa itu kayak begitu aja ya dicuri. Kok repot sekali. Gitu Mas. Dengan ini kayaknya juga berpengalaman bisnis anti ruginya. Coba diceritakan ini Mas. Mas Nuruddin matur sembah nuwun ya. Iya. Ini sudah malam, beliau ini belum istirahat tapi enggak, oh gitu ya. Ya wes, beliau sudah tampil ini dalam podcast sebelumnya. Loh gua ya tani kalau podcastan barang ya kan Mas. Ya wes, gitu aja dulu saya kira ngobrol panjang. Sekali lagi yang ingin pesen kalau kesulitan ada nomor handphone saya di sini ya, oh sebelah sini, oh ya sebelah sini. Gua yang kayak Nah nanti beliau juga silakan mengucapkan sendiri nomornya Mas, nomor handphonenya. Ya kalau yang ingin pesan rumput itu nomor saya 085 755 95 0057. Jelas sekali, bisa diputar ulang di back nanti dicatat, gitu Mas. Oke, ini supaya cepat selesai kita ucapkan matur sembah nuwun. Salam. Wes, beres iki, Bos. Nah ini. Ya kita langsung upload nanti atau bergiliran lah. Nah ini kan alat-alatnya kawan-kawan. Ini penyangganya. Kemudian ini alat siramnya, ini selangnya. Ya kan? Seperti ini. Nah ini mesinnya nanti. Kalau pakai mesin biasa enggak bisa. Nanti malah enggak bekerja. Demikian, matur sembah nuwun. Salam.